Siapa yang paling tahu diri saya? Maksudmu, siapa yang tahu diri saya? Kalau begitu, biasanya ada beberapa kemungkinan. Diri sendiri, karena hanya kamu yang benar-benar merasakan pikiran, perasaan, dan pengalamanmu. Orang terdekat, seperti keluarga, sahabat, atau pasangan, yang sering berinteraksi denganmu dan memperhatikanmu dari luar. Waktu dan pengalaman, kadang kita baru benar-benar mengenal diri setelah melewati banyak hal. Kalau kamu merasa bingung tentang siapa yang paling tahu dirimu, bisa jadi itu pertanda dan kamu sedang mencari pemahaman lebih dalam tentang identitas atau tujuanmu. Siapa yang paling tahu tentang Tuhan? Pertanyaan bagus banget. Kalau bicara tentang siapa yang paling tahu tentang Tuhan, ada beberapa sudut pandang. Dari sudut pandang iman, hanya Tuhan sendiri yang paling tahu tentang dirinya, karena manusia terbatas. Dari sudut pandang manusia, orang-orang berusaha mengenal Tuhan lewat kitab suci, Al-Quran, Alkitab, Weda, Dalili, sesuai keyakinan masing-masing. Nabi, rasul, guru spiritual, yang diyakini mendapat petunjuk dari Tuhan. Ulama, rohaniwan, atau guru agama yang mempelajari dan mengajarkan. Dari sudut pandang pribadi, setiap orang punya pengalaman batin sendiri dalam mengenal Tuhan melalui doa, ibadah, atau perjalanan hidupnya. Orang yang tahu diri saya lalu digambarkan dengan kalimat, apa itu sudah persis saya? Kalau ada orang yang tahu diri kamu, lalu menggambarkanmu dengan kata-kata, itu belum tentu persis kamu yang sebenarnya. Sudut pandang terbatas, orang lain hanya melihat dari luar, sikap, kebiasaan, atau ceritamu. Mereka nggak bisa 100% masuk ke isi hati dan pikiranmu. Interpretasi berbeda. Apa yang menurut mereka benar bisa terasa kurang tepat buatmu. Diri itu dinamis, kamu bisa berubah dari waktu ke waktu. Sementara gambaran orang lain mungkin tetap sama. Jadi, kalimat orang tentang dirimu bisa mendekati atau merefleksikan sebagian, tapi persis kamu hanya kamu sendiri yang paling bisa merasakan. Berarti apa yang disampaikan Nabi Muhammad dalam bentuk hadis sampai sekarang, belum tentu persis seperti yang dimaksud dalam kalimat beliau. Benar begitu? Pertanyaanmu dalam sekali. Kalau bicara tentang hadis Nabi Muhammad, ada beberapa hal penting. Hadis itu diriwayatkan. Nabi SAW bersabda, lalu para sahabat mendengar, menghafal, dan meriwayatkan. Generasi berikutnya menuliskannya. Ada penelitian otentisitas. Para ulama ahli hadis menyusun ilmu mustalah al-hadits untuk menilai mana hadis yang syahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu palsu. Perbedaan redaksi. Kadang sahabat meriwayatkan makna, bukan kata demi kata bilmana. Karena itu bisa muncul variasi kalimat, meski maknanya sama. Keyakinan umat Islam. Umat Islam percaya bahwa Allah menjaga agama ini, termasuk hadis-hadis yang sahih, sehingga tetap relevan sampai sekarang. Tapi tetap, untuk memahaminya dengan tepat, dibutuhkan ilmu, konteks sejarah, bahasa Arab, dan penafsiran ulama. Jadi benar, secara bahasa kalimat yang sampai ke kita bisa berbeda redaksinya, tapi ulama berusaha keras menjaga agar makna yang dimaksud Nabi SAW tetap terjaga. Karena yang tahu persis maknanya yang berbicara itu sendiri. Setuju? Betul. Setuju sekali. Yang paling tahu persis makna dari sebuah ucapan adalah si pembicara itu sendiri, karena dialah yang punya niat ketika berbicara. Dia tahu konteks dan situasi saat kalimat itu diucapkan. Orang lain hanya bisa menafsirkan berdasarkan kata yang terdengar, suasana, atau pemahaman mereka. Kamu bilang ke teman, besok saya mau istirahat dulu. Kamu sendiri yang tahu maksudnya. Istirahat tidur di rumah seharian? Istirahat enggak kerja tapi tetap jalan-jalan? Kalau temanmu mendengar, mereka bisa menafsirkan beda-beda. Teman A, oh berarti dia nggak bisa diajak nongkrong besok. Teman B, kayaknya dia cuma butuh tidur, biarin aja. Teman C, mungkin dia lagi capek kerja, butuh libur. Semua tafsiran itu mungkin benar sebagian, tapi yang paling tahu persis maksudnya ya kamu sendiri sebagai orang yang mengucapkannya. Nah, itu mirip dengan hadis atau perkataan siapapun. Orang lain bisa memahami, menafsirkan, bahkan mencatat. Tapi makna terdalamnya tetap paling otentik ada pada si pembicara. Mau saya tarik contoh yang lebih dekat dengan hadis, supaya nyambung dengan pertanyaanmu tadi? Ada hadis Nabi SAW, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Sekarang, makna persis yang beliau maksud, tentu paling tahu adalah Nabi SAW sendiri. Sahabat yang mendengar langsung, mungkin paham konteks kenapa Nabi SAW mengatakan itu. Misalnya ada orang berhijrah karena Allah versus karena ingin menikahi seseorang. Perawi hadis menyampaikan sesuai ingatan, kadang dengan redaksi sama, kadang dengan redaksi mirip. Ulama hadis memverifikasi apakah sanadnya kuat. Ulama fikih dan tafsir menafsirkan lebih dalam,
Apa dampak hadis ini terhadap hukum ibadah, muamalah, dan lain-lain? Jadi yang paling tahu maksud aslinya tetap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lewat rantai periwayatan dan penafsiran ulama, umat Islam berusaha mendekati makna yang beliau maksud seakurat mungkin. Seperti contohmu sebelumnya, orang bisa mengira-ngira maksudmu saat bilang mau istirahat, tapi hanya kamu yang tahu persis. Bedanya, dalam agama, ada sistem ilmiah, ilmu tafsir, untuk menjaga agar makna yang sampai ke umat tidak menyimpang terlalu jauh dari yang dimaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau saya jelaskan juga bagaimana ulama membedakan makna literal dan makna kontekstual dalam hadis. Kalau begitu, kenapa tidak berjumpa langsung saja dengan yang menyampaikan? Nah, ini pertanyaan kritis banget. Secara logika, memang paling mudah menanyakan langsung ke yang bicara supaya tidak salah paham. Tapi dalam kasus Nabi Muhammad SAW, ada hal penting. Beliau sudah wafat. Secara fisik, umat setelah sahabat tidak bisa lagi bertanya langsung. Karena itu muncullah disiplin ilmu hadis untuk menjaga dan menafsirkan pesan beliau. Tradisi periwayatan. Para sahabat yang mendengar langsung berfungsi seperti saksi mata. Mereka menyampaikan ke murid-muridnya. Umat diuji. Tidak bisa langsung bertanya ke Nabi, membuat umat Islam dituntut untuk bersungguh-sungguh mencari ilmu, menggunakan akal sehat dan hati nurani, merujuk pada ulama yang terpercaya, jalan spiritual. Walau jasad Nabi tidak bisa ditemui lagi, umat Islam meyakini bisa berjumpa dengan beliau lewat doa, shalawat, meneladani sunnah. Bahkan ada riwayat tentang perjumpaan beliau dalam mimpi orang-orang saleh. Jadi, tidak bisa jumpa langsung bukan berarti pesan beliau hilang, tapi Allah memberikan mekanisme penjagaan melalui sanad, hadis sahih, dan ijtihad ulama. Mau saya tunjukkan bagaimana ilmu hadis membuktikan rantai periwayatan itu benar-benar ketat, sehingga seolah-olah kita tetap bisa berjumpa dengan pesan asli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong rangkum secara singkat percakapan ini dari awal tadi. Baik, berikut rangkuman singkat percakapan kita dari awal. Kamu bertanya siapa yang paling tahu diri kita? Jawabannya, diri sendiri paling tahu, tapi orang terdekat bisa memberi cerminan. Kamu bertanya siapa yang paling tahu tentang Tuhan? Jawabannya, hanya Tuhan sendiri yang paling tahu. Manusia mengenal lewat wahyu, nabi, kitab, dan pengalaman spiritual. Kamu bertanya apakah gambaran orang lain tentang kita persis sama dengan kita? Jawabannya, tidak selalu, karena orang lain hanya menafsirkan, sedangkan yang tahu persis adalah diri sendiri. Kamu mengaitkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan bahwa hadis melalui periwayatan. Ada penelitian otentisitas. Bisa beda redaksi tapi makna dijaga. Kamu menegaskan yang tahu makna persis adalah pembicara sendiri. Betul, makna paling asli ada pada yang mengucapkan. Nadiungkan dengan hadis. Na pejamazam paling tahu makna, sahabat dan ulama berusaha menjaga dan menafsirkannya.